Halo teman-teman, halo Pak. Perkenalkan nama saya Nur Anjani Santuri, NPM saya 1901010247. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 Universitas Akademik Mensen, Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi tentang puisi. Mulai dari pengertian puisi, jenis-jenis puisi, ciri-ciri puisi, metode yang diterapkan guru dalam mengajarkan puisi, pendekatan serta media yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan puisi ini kepada anak didik. Saya mulai dari pengertian puisi. Pengertian puisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan, pikiran, perasaan, dan mengandung pesan dan bahasanya indah. Jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis yang umum. Yang pertama yaitu jenis puisi lama, dan yang kedua jenis puisi baru ataupun yang dikenal dengan jenis puisi modern. Jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis puisi baru atau modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Ciri-ciri puisi. Secara umum, ciri-ciri puisi adalah: yang pertama, dituangkan dalam bentuk bait ataupun terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan. Kemudian, isinya padat dan indah untuk didengar. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Metode yang diterapkan oleh guru ataupun calon guru untuk mengajarkan puisi ini adalah metode picture and picture. Apa sih metode picture and picture ini? Jadi metode picture and picture ini adalah metode yang dilakukan dengan mengamati suatu gambar secara langsung. Oleh karena itu, siswa akan lebih peka ataupun lebih termotivasi untuk mengekspresikan sesuatu yang dilihatnya. Metode picture and picture ini membuat siswa lebih terangsang dan dalam berekspresi yang dituangkan dalam bentuk puisi dengan cara siswa mengamati gambar ataupun hal yang menarik. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya punya gambar, yaitu gambar seorang perempuan atau yang dapat kita katakan seorang ibu yang sedang memegang sendok ataupun centong nasi ataupun centong sayur. Kemudian di sini dia memakai sebuah celemek yang dipakai biasanya untuk memasak. Nah, dari gambar ini kita dapat merangsang siswa ataupun menyuruh siswa untuk membuat sebuah puisi yang bertemakan tentang seorang ibu, kemudian perjuangan seorang ibu dalam membesarkan mereka. Alasan saya dalam memilih metode picture and picture ini adalah karena lebih memudahkan siswa untuk merangsang serta menuangkan ekspresi serta gagasannya dalam bentuk apapun. Kemudian metode ini juga dapat dikatakan metode yang menyenangkan jika diterapkan dengan baik dan benar, sehingga pembelajaran itu tidak berlangsung secara monoton ataupun berlangsung dengan membosankan. Kemudian ada media yang dapat digunakan dalam pembelajaran puisi, yaitu ada beberapa media yang dapat digunakan oleh guru untuk mengajarkan materi puisi ini. Yang pertama adalah gambar. Nah, seperti yang ini tadi. Kemudian ada gambar ini juga. Nah, gambar buruk ini bisa digunakan guru sebagai media untuk merangsang pemikiran siswa ataupun gagasan siswa untuk membuat sebuah puisi, baik itu tentang hewan, kemudian tentang lingkungan dari gambar ini. Kemudian bagan, overhead projector, dan tape recorder. Alasan saya dalam memilih metode media ini adalah lebih memberikan gambaran yang lebih jelas pada siswa tentang materi puisi, mulai dari pengertiannya, jenis-jenis puisinya, dan bagaimana cara untuk berpuisi yang baik dan benar, serta pembelajaran lebih mudah dipahami jika menggunakan media yang saya sebutkan tadi. Nah,
Ini adalah gambar dari media yang di atas, yaitu tape recorder dan OHP atau overhead projector. Kemudian adalah pendekatan yang dapat diterapkan oleh guru ataupun calon guru untuk mengajarkan materi puisi ini sendiri, yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang dimana siswa diajak untuk membuat ide-ide baru, seperti membuat puisi, kemudian mencari makna dari puisi yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan lain-lain. Kemudian alasan saya dalam pemilihan pendekatan ini adalah yang pertama, dengan menggunakan pendekatan ini, seluruh siswa diharapkan akan lebih aktif di dalam kelas, kemudian di dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian, siswa diharapkan dapat berlatih untuk mengeluarkan ide-idenya sendiri. Nah, penerapan pendekatan ini akan sangat baik jika dilaksanakan dengan baik pula. Artinya di sini guru sebagai alat ataupun sebagai fasilitator yang berguna untuk membimbing siswa untuk mencari ataupun membuat ide-ide baru. Karena pada dasarnya anak-anak itu adalah seorang yang butuh bimbingan daripada gurunya sendiri, terutama pada kelas rendah. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai materi puisi kali ini. Jika ada kesalahan baik dari segi materi, kemudian perkataan saya memohon maaf. Karena sesungguhnya kita ketahui tidak ada gading yang tidak retak, artinya tidak ada segala sesuatu yang sempurna ataupun yang tidak bercacat ataupun bercela. Demikian, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Sekian.